Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, Renita yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sidang tugas akhir dari Renita yang berjudul Peran Adventure Guide dalam memberikan pembekalan penerapan safety briefing kepada tamu di Threshold by Bintan. Eh, presentasi ini, kegiatan ini kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah presentasi yang maksimal ya 10 menit saja. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi atau diskusi. Yang ketiga, yang terakhir adalah penilaian. Jadi seperti itu. Jadi kita usahakan nanti bisa selesai sampai jam 9.30 karena 9.30 saya akan menguji IST. Sebegitu ya, Reni. Dikondisikan waktunya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin sampai 10 menit saja untuk presentasi. Sebelum kita mulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diberikan kemudahan barokah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Reni. Pak Pandu, PPT-nya minta dikirim apa enggak? Enggak usah. Sudah Reni? Oke. Oke, kita sudah memasuki masa-masa pemanasan. Kita langsung saja kita berikan kesempatan untuk Reni memberikan pemaparan sepanjang 10 menit ke depan. Silakan Reni. Baik Pak Pandu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Samsul. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya dari pelaksanaan praktek kerja nyata yang sudah saya lakukan dengan judul Peran Adventure Guide dalam memberikan bekalan penerapan safety briefing kepada tamu di triage kebagian. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pandu Satria Utama selaku dosen ketua penguji, yang terhormat Bapak Ide Murtada Isnan selaku dosen Jakarta, dan yang terhormat kepada Bu Eci selaku dosen pembimbing tugas akhir. Terima kasih telah berkenan hadir di sidang laporan tugas akhir saya pada hari ini. Pertama, saya akan membahas beberapa poin, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, dan bab 4 kesimpulan hasil dan kesimpulan, bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 ini saya akan membahas tentang beberapa poin. Pertama yaitu latar belakang. Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sebuah destinasi pariwisata. Dikarenakan sebuah destinasi pariwisata yang tidak aman dapat membuat tamu merasa enggan dan was-was untuk berkunjung. Itu perlu adanya jaminan keselamatan atau jaminan asuransi. Threshold by Bintan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang mengutamakan keselamatan dan keamanan pengunjung. Salah satu jaminan asuransi atau jaminan keselamatan yang diberikan Threshold by Bintan yaitu berupa pembekalan safety briefing kepada tamu. Berdasarkan pengamatan lapangan, seringnya terjadi insiden atau kecelakaan pada pengunjung disebabkan karena kurangnya perhatian dan pemahaman tamu terhadap penggunaan peralatan berwisata. Untuk itu, peran advocate guide sangat penting dalam memberikan pemahaman safety briefing. Adapun rumusan masalah dari laporan tugas akhir ini, bagaimana peran advocate guide dalam memberikan pembekalan safety briefing. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran guide dalam memberikan pembekalan briefing. Selanjutnya, bab 2 ada tinjauan pustaka, pengertian peran menurut ahli, yaitu menurut Sarjana Sekanto, peran itu merupakan suatu status di mana terdapat kedudukan dan baik itu berada di dalam masyarakat maupun di lingkungan kerja. Untuk advocate guide menurut Bird adalah orang dengan keterampilan khusus dan yang mengetahui lingkungan sekitar
yang memandu dan menginstruksikan kegiatan di luar ruangan. Adapun beberapa tanggung jawab guide menurut AMF Travel Guide Standar. Pertama itu ada sustainability, ada safety, dan ada quality dan ini. Terus selanjutnya ada safety briefing menurut the joint. Safety briefing itu adalah pertemuan 15 menit untuk berbagi masalah dalam yang terjadi dalam 24 jam terakhir, mengantisipasi gangguan dan kejadian buruk dan mengidentifikasi masalah yang terjadi sebelumnya. Adapun penerapan safety briefing, penerapan itu merupakan pelaksanaan menurut 8 kali. Nah, pelaksanaan ini diterapkan melalui safety briefing. Undang-Undang Nomor 1970 Pasal 1 tentang keselamatan kerja, Pasal 3 Bab 3 tentang mengurangi kecelakaan, dan Bab 9 tentang pembinaan. Selanjutnya Bab 3, lokasi dan waktu pelaksanaan. Pertama, nama tempat untuk pelaksanaan pekerjaan itu di Trias Pagitan, lokasinya berada di Jalan Raya Haji KM 01, Teluk Sebong, Lagoy, Riau, Indonesia. Jadi Trias Pagitan ini berada dalam kawasan pariwisata Lagoy, berdekatan dengan BBT atau Bandar Bintan, Pelabuhan Kuta Singapura, Bintan. Untuk waktu pelaksanaannya itu sudah di hari Rabu sampai dengan hari 5 hari kerja, dan untuk libur itu Senin dan Selasa. Waktu jam kerja itu ada 8 jam dan istirahat 1 jam. Selanjutnya dan ruang lingkup pelaksanaan. Selama pelaksanaan kerja nyata ini, saya ditempatkan di attraction departemen divisi live activities. Dapat dilihat beberapa job desk utama yang saya lakukan, yaitu menjadi pemandu, memberikan pembekalan safety briefing, terus kasir and selling product activities, pick up and send gas by bagi, dan selanjutnya yaitu jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data. Adapun jenis data yang saya gunakan pada tugas ini yaitu data kualitatif. Itu berbentuk wawancara langsung dengan kamu. Juga pengambilan foto selama pelaksanaan praktik kerja nyata. Ada sumber data, yaitu data primer dan data sumber. Nah, pada data primer ini, saya menentukan data melalui pelaksanaan praktik kerja nyata secara langsung. Untuk data sumber, itu melalui start kuliah dan juga jurnal internet, hard file, and soft file dari instansi terkait. Ada pengumpulan data wawancara berupa diskusi secara langsung dengan tamu, supervisor, manajer eksekutif, manajer, bahkan staf lainnya di Trias Pagitan. Adapun observasi dan pengamatan yaitu berupa mengamati secara langsung bagaimana sih peran rekan kerja itu dalam memberikan safety briefing. Terus ada dokumentasi. Dokumentasi itu berupa pengambilan foto dan juga gambar berupa template dari beberapa aktivitas. Selanjutnya masuk pada bab 4 di sini, bab 4. Saya akan membahas sedikit tentang gambaran perpustakaan dan ada sedikit videonya. Jadi Trias Pagitan ini adalah salah satu destinasi atau salah satu resort kota tepi laut yang memiliki luas 338 hektar. Namun belum sepergua digarap atau dibangun. Jadi yang belum dibangun itu masih berbentuk hutan. Dan untuk properti atau daya tarik utamanya itu Crystal Lagoon, yaitu kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya ada tanggung jawab Catline Guide. Ada 2. Pertama, tanggung jawab umum, yaitu menjadi pemandu utama, selling product activities, kasir, memberikan pembekalan penerapan safety briefing berupa cara penggunaan peralatan berwisata, cara penggunaan keselamatan, penggunaan peralatan keselamatan, dan juga gas globina, animal, activity center, mangrove, dan lain-lain.
Selanjutnya ada tanggung jawab IT advisor guide. Ada sustainability berupa mengurangi kerusakan pada landscape, keanekaragaman hayati, tempat aktivitas berlangsung. Terus ada safety itu berupa pemberian pembekalan kualitas dan makna itu berupa pelayanan yang diberikan itu melebihi ekspektasi kamu. Dan selanjutnya ada pada pembahasan itu inti yaitu peran advisor guide dalam memberikan pembekalan pengalaman sensitif. Sini saya akan mencontohkan dari awal, yaitu pertama inspeksi peralatan, uji coba peralatannya layak untuk digunakan atau tidak. Yang kedua yaitu mengingatkan kamu untuk mengisi agreement terkait rules permainan tersebut. Terus yang ketiga itu bertanya kepada kamu terkait kondisi kesehatan mereka mumpuni apa tidak melakukan aktivitas tersebut. Setelah itu, saya akan mengajarkan cara penggunaan peralatan kondisinya dan juga fungsi-fungsinya. Mengajarkan kepada mereka cara penggunaan peralatan keselamatan. Setelah itu, saya akan menjelaskan risiko yang mungkin saja terjadi ketika aktivitas berlangsung. Setelah aktivitas selesai atau sesi selesai, saya wajib bertanya kepada mereka tentang cedera yang mereka derita. Jika butuh penanganan langsung atau penanganan lebih lanjut, maka perlu komunikasi dengan supervisor, rider eksekutif, bahkan manajer. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada problema, kesimpulan, dan saran. Adapun kesimpulan dari laporan akhir ini berupa advisor guide memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pembekalan serta briefing kepada tamu sebelum melakukan aktivitas berwisata. Dampaknya yaitu tamu mengetahui bagaimana cara penggunaan peralatan berwisata dengan benar dan aman, mengetahui risiko bahaya yang mungkin saja terjadi dan juga bisa mengantisipasi bahaya jika kurang tahu terhadap peralatannya. Jadi ada pun saran yang bisa saya berikan yaitu untuk atraksi development, menambahkan peralatan aktivitas berwisata khusus pada archery, tamu usia 6-12 tahun dan 3-5 tahun. Saya memberikan saran untuk mengajak bergabung UMKM sekitar daerah Lagoy untuk membuka food stand di lingkungan Travel Bebitan, karena kan banyaknya tamu yang request untuk adanya food stand itu. Soalnya di sana itu aktivitas maksudnya transportasi itu sulit dijangkau. Baiklah, terima kasih. Ini presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya jika ada kesempatan mohon masukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pandu, Bu Eci, dan Pak J. Muhammad. Terima kasih. Oke, terima kasih Renita. Silakan duduk ya. Pak. Renita, saya Bu Eci sama Pak Ide, saya panggil Pak Ide ya. Saya duluan ya untuk bertanya ya. Saya sudah membaca sampai saya kena migrain itu ya, TA-nya Renita, dan ini saya apresiat banget ya. TA-nya Rita ini dari awal judul sampai akhir itu runut sekali. Ini kesuksesan ya bagi Renita juga bagi dosen pembimbingnya. Berarti entah yang mana yang pinter ini, Renitanya atau dosen pembimbingnya yang pinter ini atau dua-duanya itu. Jadi runut semuanya. Ya, runut sekali. Jadi saya sangat appreciate dengan yang sudah dilakukan Renita dan itu apa ya bagus sekali. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi dan sebagainya ya. Karena itu sangat menurut saya ini sangat minor ya. Jadi tidak terlalu banyak yang nanti akan kita revisi. Yang pertama terkait dengan judul Renita ya. Mungkin ini ke saya cuma melihat judulnya terlalu panjang ya menurut saya. Jadi mungkin kita persingkat saja judulnya itu
eh, peran adventure guide dalam penerapan safety briefing di Treasury Bay Bintan. Jadi mungkin lebih singkat menurut saya, dan itu dari judul itu nanti kita breakdown ke dalam beberapa variabel yang nanti akan dimasukkan ke dalam bab 2, yaitu peran, pengertian adventure guide, pengertian SOP, dan yang keempat pengertian safety briefing ya. Jadi sebenarnya sudah ada, tinggal memasukkan pengertian SOP seperti itu. Kemudian dilihat dari abstrak di RAIN. Abstrak itu coba dibuat satu paragraf saja dan ya sekitar 200-an ya. Sekitar 200 sampai 300 kata. Jadi kalau biasa sih nggak usah terlalu panjang abstraknya, dan itu berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris saya sudah tidak mengkoreksi lagi karena dosen pembimbingnya adalah dosen dari luar negeri. Jadi saya tidak perlu mengoreksi lagi, sudah bagus ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah saya ingin dari penjelasan yang sudah disampaikan Ren tadi, itu menandakan bahwa Ren itu sudah calon manajer. Dari gesturnya, dari eh, apa peragaan membawakan presentasi, itu sudah bagian dari sesuatu yang luar biasa. Coba sekarang Ren praktekkan bagaimana apa yang sudah dilakukan Ren selama yang magang di Bintan itu. Mulai dari penjelasan apa namanya, dari proses awal sampai proses yang akhir itu seperti apa? Coba dijelaskan prakteknya seperti apa? Praktek memberikan informasi kepada calon, misalnya calon wisatawan yang menggunakan peralatan dan sebagainya, bisa nggak dipraktekkan ya, dari awal sampai akhir? Karena ada beberapa ya di situ ya. Misalnya adalah selling, kemudian opening, closing, dan sebagainya, sampai dengan hal-hal yang lain. Coba dipraktekkan, Ben. Bagaimana memberikan eh, pemahaman safety reading, safety ya, safety briefing yang seperti apa? Coba. Baik, Pak. Film yang NTV. Ya. Yang paling krusial NTV atau apa namanya? Skuter. No. Masih ada nggak? Yang rodanya cuma dua doang ini? Yang rodanya itu adanya. Yang Oh, udah nggak ada. Sudah ada ya? Nah, itu udah NTV aja. NTV yang paling krusial saja kali. Baiklah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan safety briefing pada aktivitas ETI. Pertama yaitu dari activity counter, kita menyarankan kamu untuk mengisi agreement untuk mengetahui rules permainan tersebut. Yang kedua, setelah itu kita menyarankan kepada tamu, kita mendemonstrasikan langkah-langkah melakukan aktivitas dan setelah itu kita menyarankan tamu untuk atau membantu kamu untuk menggunakan helm, pelindung siku dan pelindung lutut. Setelah itu menyarankan tamu untuk memakai pakaian tertutup, kurangi abrasi atau sayatan hidup. Setelah itu kita menyiapkan ETP dan menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol, throttle, dan juga sekalian dari ETP tersebut. Setelah itu kita menjelaskan cara switch on atau menyalakan ETP dan mengkontrol speednya. Bagaimana cara agar ETP lambat dan cepat? Itu kita jelasin. Setelah itu kita menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol-tombol ETP dan juga bagaimana cara mundur, maju, netral dari ETP tersebut, dari tombol ETP tersebut. Setelah itu, setelah menjelaskan dan mengetahui fungsi-fungsinya, kita jelasin rem depan dan rem belakang bagaimana cara menggunakannya. Setelah menjelaskan rem depan dan rem belakang, throttle, kalau misalnya pengen brake,
itu better menggunakan keduanya dan release back untuk gasnya. Kita mengingatkan kepada tamu ketika sudah menjelaskan cara penggunaan dan menginstruksikan cara melakukan atraksi dengan benar, tamunya diingatkan bahwa ketika memasuki track itu jangan lupa menghidupkan ATP dengan lambat. Setelah itu, kita mengingatkan kepada tamu bahwa jangan sekali-sekali melakukan atau menyalip yang ada di depan, apalagi guide-nya. Setelah itu, kita menjelaskan track-nya. Track-nya seperti apa, jadi kita akan berangkat ke hutan untuk track-nya. Waktunya 25 menit, itu dari start sekarang sampai dengan finish kembali lagi ke tempat awal. Selama pelaksanaan atau selama melakukan aktivitas tersebut, tamu harus mengikuti instruksi. Jika tidak mengikuti instruksi, maka aktivitasnya diberhentikan. Setelah itu, setelah sesi berakhir, kita bertanya kepada tamu tentang kesehatan mereka, tentang cedera yang misalnya terjadi ketika pelaksanaan atau ketika melakukan aktivitas tersebut. Setelahnya memeriksa barang tamu ada kehilangan atau tidak, dan sesi diakhiri. Itu untuk ATP. Apakah dari Pak Pandus? Pertanyaan dari Pak Pandus sudah terjawab? Masih di mute, Pak, masih di mute. Oke. Sudah bagus, Rain, apa yang sudah dijelaskan, tapi saya ingin sesuatu yang different. Ya, sesuatu yang memang sesuai dengan konsumen yang ada di sana. Mayoritas kan dari Singapura ya. Ya, Singapura, kemudian China. Saya ingin demonstrasinya, komunikasinya, practicing-nya dengan menggunakan bahasa Inggris. Silakan. Sini. ATP. Untuk aktivitas Ah, ya. Sebentar. Tapi ini apa bukan menjelaskan langkahnya, tapi anggap aja kita tamunya. Tamu, bener itu yang disampaikan ide. Mbak, ide bener. Kita tamu di sini. Oke. I want speaker. Okay. Hello. I. I cannot look your receipt. Okay, this one. Okay, you have a time until 6 p.m. today, so follow me. I will prepare a suitable for you. You can choose the color. I want to do. Oh, Scooter. okay, I will prepare for you. Okay. Okay. This is the first time you ride scooter. Yeah, this is first time. How about bicycle? I don't know for bicycle. Oh, I think for that you cannot try to ride scooter. Oh yeah? Yeah. Okay, this is my friend for driving. Sorry. What you can ride scooter? Oh, yes. Okay, so we will introduce the function of the knob and all in the scooter. Okay. Okay, the first this is the key. Okay. So if you want to turn on, you need to switch on to the left. After that, I will introduce the function of knob. The one is switch on. You need to press this only, and this is light. This is heat light. Okay. This is signal and on. Or, okay. Yeah. And this brick in front of, brick in behind. Okay. And if you wanna open the baggage, you turn like the key and need to press. Okay. Okay. And then after that, because this scooter was full, if you use side stand, so you need to use double stand. Yeah. So I will show you how to use double stand. The first you kick the stand and after that you up.
I need to kick or I need to pull? Just keep your feet Okay. Okay. and then you pull up. Pull up the scooter. No, because in my perception, if I need to kick, Yeah. it means like this. Yeah. Jadi like kick. Okay. In Singapore, Okay, I understand. kick. Yes. Yeah. Low and fast. If you wanna fast, so you pull down at its time. But if you wanna slow, just in the middle. Just pull in the middle. Okay. And if you wanna break, just Hold in the middle. yeah, just hold in the middle. Little by little, because this one is very sensitive. Okay. Okay. So, did you ever find an accident maybe? Accident, yes. Accident? You Yeah. have accident because didn't follow their rules. Okay. So it is like a bad incident, like bad injured of the rider of the scooter, or it's just fine. Not bad, but if the scooter broken, you must change one. I see, I see. So we have to change or we have to pay for the repair. Just pay. Okay. Yeah, just pay by money. Yeah. Yeah. And then you understand? Okay, yeah. Okay. Mr. Pandu, you understand? Understand? Ya, little ya. Ya, karena suaranya Ren kan gak begitu jelas, tapi alhamdulillah sepertinya dari pembicaraan itu dua belah pihak sudah saling mengetahui, berarti kan paham ya, bukan bahasa-bahasa kera gitu ya. Jadi, alhamdulillah. So you understand, I understand. Oke lah. Saling mengerti ya, sudah yang penting itu. Prakteknya bagus, sudah memberikan penjelasan. Bu Eci berarti sudah bertanya ya, tinggal ide yang belum bertanya. Nanti kita waktunya tinggal kita potong ya Bu Eci, gak usah bertanya nanti. Sudah ya, saya sudah cukup menurut saya. Ada beberapa poin yang sudah saya centang yang ada di sini. Mungkin hari Senin ya kita ketemu lagi Rin, ya sampaikan nanti eh, hal-hal yang sudah saya bunderi di sini sudah ada. Tinggal kita nanti ketemu di hari Senin. Gitu ya Rin ya. Oke, saya sudah cukup. Alhamdulillah sudah bagus dari tadi penjelasan sampai praktek menurut saya sudah cukup bagus. Untuk selanjutnya saya serahkan pertanyaannya, lanjutan pertanyaan itu kepada Bapak Ide, calon magister pariwisata. Silakan Bapak Ide. Amin. Oke, terima kasih Pak Pandu. Jadi saya bingung, saya harus menanyakan apa? Karena semua hampir sama dengan TA saya. Tentang saya peran, saya dibahas tentang peran GAO. Ini peran Get Adventure. Tapi sama, ini sama kayak menjadi baik. Sudah saya baca semuanya. Jadi apa namanya? Secara garis besar nggak ada masalah, cuma mungkin kalau yang 2011 masih boleh dipakai. Masih 2011 masih dalam batas aman. Aman ya, tahun 2010 masih ya. Ya, oke. Itu aman. Cuma apa namanya? Di sini kan kita ini Pak ya. Di bab 4 menuliskan tentang tanggung jawab khusus, tanggung jawab utama dan tanggung jawab umum. Nah, mungkin bisa sedikit ditambahkan tanggung jawab khusus terkait tanggung jawab. Kan langsung tanggung jawab sekali. Nah, sedangkan di belakang sudah ditulis. Ini yang ditulis malah yang inti. Nah, yang umum enggak.
Apa bedanya yang inti sama yang ini? Secara tanggung jawab sama-sama ini. Terus mungkin selebihnya cuma tinggal penggalan kalimat aja, mana titik, mana koma harusnya gitu ya. Jadi kalau kayak apa namanya substansi, saya rasa sudah cukup, dan ditambah dengan praktisnya sudah oke. Saya yakin mungkin berangkat masih kalau bahasa Inggris, paling banyak kan kita bahasa Inggris. Kalau di Bintang apa namanya, salah satu value-nya itu, saya dulu berangkat bahasa Inggris saya juga, meskipun sekarang ya kan bagus juga, palingnya saya sudah ngerti gitu. Dibandingkan dulu saya berangkat, sebelum berangkat ke Bintang, nilai saya tidak pernah lebih dari B. Inggris. Mulai bahasa Inggris 1, 2, English Tourism 1, 2. Paling bagus itu B. Karena menurut saya untuk hafalan ya. Disuruh wawancara, hafal gitu saya. Jadi jawaban saya wawancara ke situ sekarang ini template. 1, 2, 3, 4. Ini setelah dari mana? Dari tracer B. Alhamdulillah ada peningkatan. Sekarang kalau sudah ngomong, bolehlah. Pikirnya itu yang penting saya ngerti, kamu ngerti, terus saya ngerti. Nah, itu seperti itu. Karena juga kalau kita sendiri kan presiden lebih bisa, apalagi yang tahu kan manajer eksekutif, manajernya kayak apa? Iya, tahu. Jadi lawan tuh kita ini juga. Penting nilai begini. Loh, saya karena saya kan dari nilai begini bang. Saya ada belakangnya. Loh, ini dapat C. Kalau di attraction masih masuk akal, nilainya masuk akal. Kalau di GR, enggak tuh. Ini memang, tapi ya ini memang kualitasnya tinggi, ekspektasinya ya. Ekspektasinya no mistake. Zero mistake. Selalu seperti itu. Makanya kalau di attention briefing sehari sekali, kalau di jatuh briefingnya 2 kali sehari. Morning briefing, afternoon briefing, always setiap hari ya. Jadi kayak gitu. Memang dia strike dan sangat objektif. Itu aja sih, mungkin selebihnya. Nah, ya. Kalau kamu mau revisikan hari ini, bisa beli saya. Ada tulisan revisi. Itu aja sih ya. Mungkin itu saja. Karena sudah ketolong banget sama praktis. Oke. Kalau nggak punya struktur di yang kecil banyak. Nggak ada, Pak. Yang maksudnya yang kan sampai dari landmark ke SSB, ada masuk cukup apa itu kan nomor yang di attraction Nggak ada, udah minta dari atasan. nggak dikasih. Iya, nggak dikasih. Manajernya sama sekali. Ya, Pak. Pak Andra ya. Supervisornya baru Ali. Supervisornya itu Pak yang milih Pak Renita. Terus ranger eksekutifnya baru Pak. Karena kemarin kan biasa dilihat kan sudah jaga konten. Iya. Oke. Udah pernah ketemu lagi nih? Udah. Dan dapat apresiasi dari Haji. Terus appreciation day. Ada appreciation day. Hanya Pak Jackson, Pak. Pak Jackson. Iya. Oke, dari saya cukup kapan dulu? Tapi mau kebanyakan. Oke, kita Pak. Oke, terima kasih Pak Ide. Selanjutnya Bu Eci, dipersilakan. Izin
saya satu pertanyaan aja ya, Ren ya. Iya, Itu udah bahasa Inggrisnya nggak apa-apa ya, Ren ya? boleh boleh. Okay. So my only question is, Ren, what do you find difficult? Fine, bahasa Inggris juga. Yeah. I answer. Excuse me, I answer your question. And what difficult I feel in graduate When you become the adventure guide. educate. The first one is when I with the India guest. Oh, yeah. I feel difficult for now what he talk about. Yeah, okay. And then when I with the Hong Kong guest, Okay. I feel difficult to Chinese. yes, China. I feel difficult to explain about something breaking or another one because the Chinese cannot speak English. So they speak Chinese, Yeah, you speak English. yeah, they speak Chinese and I speak English. So I practice and I explain. So you show how to use Yeah, the vehicle, yeah, because they can understand your language, show you practically okay, like this, and like this. this I so hope to use this one. This English. Okay, so you show the steps. Yeah, step by step I explain. That's That's what you find that's difficult. my answer. Okay, okay, thank you. You so much. Halo, Pak Pandu, sarapan. Pak. Sudah meninggal. Halo, sudah selesai. Oh, salah. Ya, pembimbing itu serah cepet ya, instan ya. Oke. Untuk kegiatan tanya jawab ini sudah berakhir. Ren, mohon keluar sebentar ya, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah keluar kampus ya. Nanti kita panggil lagi, gitu ya. Tapi di luar aja. Baik, saya mau bisa. Ya silakan Ren. Ya. Enak, Ekon, isu-isu mangan soto asem. Yang ngono, yang meneng omahi pamer. Bu Pandu masak apa, Pak? Ngono iki, ngono pamer, sego pecel, sego soto. Lambungnya Apa? kelempung-kelempung tunggu tenan. Lanjut kayak berupload dokumen apa dokumennya koreksi 14 wis aduh koreksi ujian loro aduh ngeres Kok awan sama ono anu kan ono ujian mana kan sampai reta ya hari ini 9:30. Oh 9:30 iya Maju. soalnya awan aku ate nonton ya ngerti ya alasannya dimajukan aku paham. Alasannya mau nonton. Gitu ide gak diajak deh nonton deh gak diajak gue iki nonton. Bu, saya ada tes EPT di Poltek. Poltek. Padahal ide kita tak panggil sebagai HPI loh. Bisa nggak seragam Poltek ini opo? Oh iya. HPI. Sementara kasih selotip dulu Polteknya Pak. Atau saya tutupi logo HPI aja ini. Iya. Dan dibayar itu deh. Alhamdulillah ya, dapat kortingan. Oh, iya, alhamdulillah. Nilainya piro? Aku 99. Lek sama 99 terus aku kayak piro 100. Memang luar biasa dia. Yang luar biasa anaknya. Kenapa dulu saya waktu sidak Pak Pandu belum masuk? Pak Pandu? Nah, ini luar biasa. Kalau luar biasa kita kasih nilai optimal.
Pak, iki tanda tangan sampean ya apa iki? Kadung kecoret tanda tangan. Ide ngerti, ide paham, ide paham. Ide aja. Paham. Oke, siap. Siap. Sama 99, Pak. Oh. Surat. Delok sih. Nek wis 99 iku mah ya opo aku ngene. Makane. 99 aku bimbingnya masuk katanya yang kayak 80 kan nggak mungkin ya. 100. Sik, nunggu sik. Jadi tanda tangannya mau. Sik. Tanggal berapa lagi di 21 ya? Oke, Ren, skors kita cabut ya. Renita, gimana? Apa yang sudah dilakukan tadi? Apakah sudah merasa puas? Alhamdulillah udah puas Pak. Sudah optimal. Apakah bisa ditingkat lagi ke kualitas kemampuannya, keterampilannya? Untuk presentasinya, cara menjawabnya itu masih banyak kekurangan Pak. Apa kekuranganmu, Rin? Kekurangannya itu karena diberikan waktu 10 menit, jadi menjelaskan itu harus cepat-cepat Pak. Cepat-cepat ya. Kalau 10 menit ya. Saya mohon maaf ya, membatasi gerakan Rin ya, kalau gitu ya. Nanti next saja dah, presentasi private ya. Berapa jam dah, nggak apa-apa. Kita sudah ngambil kebijakan ya, bukan keputusan ya, kebijaksanaan dari saya, Bu Eci, Pak Ide, bahwa yang sudah dilakukan Rin itu sangat luar biasa. Kita bertiga sangat appreciate dan saya harap ini menjadi sebuah langkah yang baik buat Rin dan Bintan Resort khususnya karena memberikan kesan yang baik ya Rin ya. Saya lihat nilainya Rin itu yang kurang itu cuma apa sih, kerjasama ya, 75 kalau nggak salah ya. Jadi yang kurang-kurang itu nilainya 75 itu tolong dikembangkan agar ke depan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Saya sangat senang cara presentasinya Rin, cara ngomongnya Rin sudah berbeda ya dengan pada saat di kelas ya. Sangat luar biasa, berarti selama 6 bulan ini benar-benar merasakan gemblengan yang ada di sana. Itu berarti mencerminkan bahwa Rin benar-benar magang yang dengan baik lah, dengan baik seperti itu. Pesan saya, Rin, kita bertiga tolong diingat ya. Kita bertiga tolong diingat pada saat kita papasan di jalan, ya tolong disapa ya. Saya makan di warung ya, tolong dibayari lah ya gitu ya. Mungkin ide atau seperti apa. Atau Pak mungkin Pandu, kalau mau ke Makassar, Ren siap. Siap Pak. Rin rumahnya Makassar ya, Rin? Makassar. Makassar. Iya. Oh, Makassar ya. Oh, betul. Kalau saya nggak pernah tahu ini. Iya. Makassar itu kota yang padat ya, kota yang ramai, yang jalannya cukup padat ya. Saya pernah ke sana dan saya pernah kesan makan di sana, ada belatungnya juga itu ya. Saya akhirnya makan kapok di salah satu restoran yang ada di sana gitu ya. Salam pilih warung Pak. Iya. Salam yang lalu. Ya, apa namanya, daging itu yang daging terus dalamnya ada belatungnya itu apa? Saya lupa namanya. Iya, saya lupa wis pokoknya namanya. Daging kerbau. Daerah pasar pokoknya, dekat pasar. Apa gitu. Jeroan. Ya, itu. Contoh Makassar.
Oke, itu pesan saya, Rin ya. Mungkin dari Bu Eci, Pak Ide memberikan sedikit pesan-pesan agar ini ke depannya menjadi sesuatu yang luar biasa dari kita-kita ini. Lebih jauh, lebih luar biasa dari kita-kita, menjadi orang yang sukses ke depannya. Silakan Bu Eci dan Pak Ide. Terima kasih Pak Pandu. Ya, mungkin pesan saya kepada Rin, pertahankan yang artinya Rin sudah menunjukkan hasil yang luar biasa gitu ya, dari segi apa namanya prakteknya, dari segi tulisannya, experience-nya, dan juga pembelajaran yang luar biasa lah saya yakin di dan saya harap Rin masih akan terus berkembang lagi. Ternyata Rin punya potensi gitu loh. Jadi waktu di bangku kuliah, Rin memang pendiam ya, gitu. Jadi tidak terlalu banyak terlalu aktif, maksudnya tidak seperti lain-lain yang contoh misalnya ketua kelas itu si nakal gitu, kemudian terus si Tika, kemudian Reni yang saya paparkan yang sering berkomunikasi di kelas gitu. Reni ini salah satu yang pendiam gitu. Jadi saya tahunya oh ya Reni gitu. Tahu aja ternyata Reni punya potensi gitu. Saya belum tahunya setelah membimbing Reni, oh ini pintar dong, ini cepat loh, sakit loh, gitu. Saya belum tahu ternyata punya potensi yang harus digali lagi di depannya gitu ya. Saya yakin kita bisa sukses di kita. Dan nanti ketika sudah sukses, jangan lupa ya kalau misalnya kita main-main ke Makassar, Saya kan kalau aja. Saya sering Ini Oke, kita ada rencana balik ke Bintan? ada rencana. Soalnya di sana kan kawasan pariwisatanya luas, jadi bisa kayak aja. Iya benar. Bisa di SSB, bisa di Anmol, ya, bisa di Tanpa, atau mau ke Bigo di Batam. Masih. Jadi planning ke depan apa setelah ini? Setelah ini mau lanjut Di di Semarang. Oh, jadi saya tahu. Ini yang ini banyak yang kita apa? Nanti kalau saat kuliah juga. Jadi nanti setelah kuliah S1 yang lama-lama 7 bulan aja selesaikan. 7 bulan. Ya, 7 bulan selesaikan. Kamu nanti masuk Agustus ya? Ya. Tanggal 23 ya? 27 Juni. Oh, sudah masuk. Oh iya, sama kelas mana? Saya masih apa namanya? Saat kuliah selesai Agustus, September atau November, Desember karena kamu udah harus bikin aktivitas ilmiah, skripsi. Januari, Februari sidang, April sudah. Nah, itu. Jadi memang harus diikuti untuk memang ada ngejos. Istiqrar itu kamu mau cepet bisa. Nanti masuk dapat seminggu darah DCS. Terus di case tadi. bisa namanya kita terus dan triknya dari Saya di Jogja juga kok tenang aja. Terus maksimal November kamu udah harus garap FCS. Karena tahun ini sudah ada komunikasi tadi, kamu harus keluar negeri ya. Nah, langsung lah easy kok. Nanti masih semua pilihan. Kalau negeri itu pilih sendiri. Nanti ada pilihannya. Dari kampus ada pilihannya. Ada yang Singapura ada yang Bangkok Pattaya, ada yang Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi 3 negara. Saranku pilih yang 3 negara. Nanti saat di Singapura kalian nyampe di pas lihatkan. Pas lihatkan, kalau di Singapura itu konsepnya bukan kayak kita mana bareng mana. Jadi sampai di Singapura dikasih tahu nanti hotelnya di sini kan. Pokoknya check-innya di sini. Terserah kamu bebas mana. Kayak gitu. Karena memang kalian harus explore sendiri. Nanti saat di
Singapura main ke Lembang di Orchard kantor head office ya tempatnya Jimmy kantor itu juga di Lembang. Nah, saya juga terus jaga komunikasi. Nah, sekarang udah nambah nih jaringan kolegamu dan nambah. Next pasti ada meetingnya. Dia paling tidak kamu main sendiri kan udah nggak bayar lagi gitu. Masih kenal karena masih kontak. Jadi paling tidak saya hello lah. Kontak, keep kontak lah. Makanya kayak itu kemarin udah minta terus saya bisa menikmati semuanya. Bukan gitu. Apa tentang. Dia kayak gitu. Sana nanti pasti yang jelas kalau seandainya ada lowongan di sana pun yang diprioritaskan itu yang sudah pernah internship di sana karena internship tipikal yang ngapain menerima orang baru harus ngajarin lagi gitu harus paling tidak udah ngambil yang sudah pernah di sini udah tahu lingkungannya seperti apa hidupnya orang sana seperti apa dan bisa mengikuti main-main aja. Nah cuma satu jangan pernah pas. Kamu sekarang step ini selesai, saya step selanjutnya. Terus ya, experience tambah. Karena kalau kerja apa punya nilai bagus pun, kamu IPK 4 sampai terakhir, cuma kalau nggak punya experience. Tapi yang jelas kalau kamu udah pernah survive kan di pulau terluar Indonesia meskipun jadi benar-benar Indonesia. Beda kan dibanding di Jember? Beda banget kan kamu makan di sini 10.000 enak makan di sini di sana 25.000 kamu dapat paha ayam dari metropolis juga mahal kan tapi yang penting di sana mahal enak dimakan di Bintan udah mahal paha ayam juga yang dimakan kan jadi sama semua kan kalau cabai aja gede-gede gitu kan ikan cabein ayam cabein makan di dapur ya makanannya itu aja kan makan menggunakan teknologi lebih variatif satu kali ini iya satunya itu ya makan di project di belakang itu masih ada kemarin saya masih makan di project saya makan di project kemarin kan sama si Fajar saya makan di project ya yes 9.30 sudah itu cukup dari saya terus semangat terus belajar jangan pernah puas tambah experience oke sudah cukup Pak. Oke, terima kasih deh atas masukannya. Bu Eci juga masukannya luar biasa. Bukan dicatat ya Renita, tapi diingat-ingat dan selalu menjadi pegangan hidup. Kita juga bukan orang sempurna, tapi itu menjadi bagian dari upaya kita untuk agar Renita ini menjadi seseorang yang menjadi lebih sukses dari kita. Jauh lebih sukses dari kita. Itu ingin kami petikan. Oke, terkait dengan hasil ujian tadi, saya mengumumkan bahwa kita bertiga sepakat memberikan nilai minimal kepada Renita. Renita, kita berikan nilai minimal. Tujuannya adalah agar Renita lebih termotivasi lagi ke depannya. Jadi nilai kita bertiga adalah tidak boros nilai, tetapi kita hemat nilai, jadi kita berikan nilai minimal. Revisian dan itu lulus ya Renita. Revisiannya saya harap sekarang tanggal 21 hari Senin, Selasa sudah disampaikan ke para penguji. Jadi tidak perlu lama-lama, saya mengharap Renita bisa selesaikan bundle sebelum tanggal akhir Juli ini berakhir. Karena kalau sudah akhir Juli berakhir, Renita akan membayar meskipun itu hanya 50%, tetapi itu kan uang yang bisa untuk kita gunakan untuk makan-makan di food custom dan sebagainya. Gitu ya Renita. Saya appreciate dengan yang sudah dilakukan. Saya sangat senang sudah dilakukan Renita dan saya berharap itu menjadi fondasi yang terbaik untuk masa depan melangkah ke jenjang berikutnya. Untuk ini saya tutup ya sidangnya. Terima kasih kepada Bu Eci yang telah membimbing anak didik dengan sebaik mungkin ini. Kemudian saya sampaikan kepada Mas Ide. Terima kasih juga atas kedatangannya dari jauh-jauh dari Police ya.
luar biasa yang memberikan Sehat-sehat motivasi. ya Pak. Ya, Sehat-sehat. mungkin nanti ke depan kita memberikan briefing kepada anak-anak yang akan kuliah di Stipran, sehingga memberikan gambaran baik dari alumni maupun yang anak-anak yang sekarang sudah aktif kuliah di Stipran. Gitu ya ide ya? Iya Pak, siap. Oke, gitu. Sidang kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto Pak. Betul, Pak. Foto lah, foto. Jangan dimatiin dulu kameranya. Jangan dimatiin dulu. Instruksi dari saya, revisikan sama saya hari ini. Ya.